Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pak, ini polisi Pak, TNI Pak, lagi. Apa ada? Pak, TNI Pak, ini Pak. Pak. Seorang anggota TNI yang sedang mengendarai mobil dikepung kelompok penagih hutang. Video aksi pengepungan pun viral di media sosial. Iya. Pak. Peristiwa ini terjadi saat Serda Nur Hadi tengah mengendarai minibus di gerbang tol kawasan Jakarta Utara. Namun kendaraan dihadang sekelompok debt collector yang memaksa Serda Nur Hadi dan penumpang lain turun di tengah jalan. Para penagih hutang bahkan berusaha merampas kunci mobil. Serda Nur Hadi yang tengah bertugas diketahui hanya ingin membantu pemilik kendaraan karena salah satu penumpangnya terkena serangan jantung dan tidak mengetahui jika mobil yang dikendaraannya bermasalah dengan pembayaran. Serda Nur Hadi kemudian membawa mobil ke Polres Jakarta Utara dan melaporkan kejadian ini. Dia tabrak petugas sampai petugasnya jauh-jauh. Inilah aksi tak terpuji Wahda Zainal Imam, anggota fraksi Partai Gerindra, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara. Ia nekat menabrak personil polisi yang menegurnya karena parkir sembarangan dan menghambat lalu lintas. Saat diperingatkan petugas, oknum wakil rakyat ini acuh dan justru sibuk dengan gadget miliknya. Akibat perbuatannya, pelaku dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Ternate. Tetangga sejatinya saudara terdekat kita. Meski tidak satu darah, tolong-menolong dan silaturahmi menjadi cara kita menjaga keharmonisan hidup bertetangga. Sebaliknya, di Musirawas, Sumatera Selatan, menantu dan mertua justru tega membunuh tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Lalu mengapa kasus pembunuhan ini bisa terjadi? Pemirsa, selain kasus konflik bertetangga di Sumatera Selatan tadi, selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Stefani Patricia. Seorang anak di Aceh, Tamiang, Aceh, tega menganiaya ayahnya dengan senjata tajam. Korban tewas setelah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa dan berlaku sadis akibat pengaruh narkoba. Wanita muda ini histeris menyaksikan ayahnya meregang nyawa saat dalam penanganan medis di Rumah Sakit Wilayah Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh. Sementara saudara laki-lakinya masih terbaring dengan luka sayatan di leher. Peristiwa pilu ini terjadi setelah sang anak tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Pelaku bernama Agus ini diketahui sebagai orang dengan gangguan jiwa. Penyakit yang sudah diidap sejak lama membuat Agus berulang kali menjalani perawatan medis di rumah sakit jiwa. Usai menganiaya ayahnya, Agus diduga melukai dirinya dengan percobaan bunuh diri. Kalau motifnya yang bersangkutan ada gangguan kejiwaan ya, kemudian yang bersangkutan pernah dibawa ke rumah sakit Jalaluddin untuk dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa. Dikarenakan yang bersangkutan ini akibatnya sering menggunakan narkoba sehingga terjadinya seperti ini. Polisi masih menunggu kesembuhan pelaku untuk mengetahui motif penganiayaan ayah kandungnya. Peristiwa kekerasan dalam keluarga ini terjadi di rumah korban di Dusun Payabatu, Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh, Tamiang, Aceh.
Peristiwa kejam ini sontak menarik perhatian para tetangga. Mereka datang berbondong-bondong ke rumah korban melihat lokasi terjadinya peristiwa yang menggemparkan di kampung mereka. Oh, itu saya nggak tahu, saya fokus bantuin ayahnya, Pak. Orang ayahnya di sini udah luka di kepalanya, saya pun udah nggak bisa lagi ya. Saya ambil anduk ke belakang, anaknya udah jerit-jerit luar, mangkuin ayahnya tadi. Buka koyak di belakang? Ini koyak, Pak, belakang gua sini. Pasca olah tempat kejadian perkara, polisi mengamankan lokasi dan menyita parang sebagai barang bukti. Seorang anak di kampung Sendang Rejo, Lampung Tengah juga membunuh ayah kandungnya sendiri. Alasannya, pelaku merasa akan disantet oleh korban setelah permintaannya menikah ditolak oleh korban. Seorang anak berinisial KPW di Desa Sendang Rejo, Kecamatan Sendang Gagung, Lampung Tengah, tega membunuh ayah kandungnya sendiri secara sadis. Pelaku mengaku membunuh ayahnya tersebut karena merasa dirinya akan disantet ayahnya setelah permintaan menikahnya tidak disetujui ayahnya. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Sebelum menganiaya ayahnya, korban sempat meminta maaf kepada ayahnya. Setelah meminta maaf kepada ayahnya, pelaku langsung menganiaya ayahnya menggunakan sebilah golok. Aksi sadis pelaku tak berhenti di situ. Setelah membunuh ayahnya, pelaku memasukkan bagian tubuh ayahnya ke dalam karung dan membawanya berkeliling kampung menggunakan motor. Polisi meringkus tersangka usai mendapatkan laporan dari keluarganya. Menurut keterangan saksi-saksi, diketahui pelaku mengalami gangguan jiwa. Dia untuk observasi bahwa benar apa tidak ya? Si pelaku ini mengalami gangguan jiwa. Tapi sementara ya tetap kita menerapkan pasal 38 sama 35 itu ayat 3 bahwa penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Hasil pemeriksaan kejiwaan nantinya akan digunakan untuk menentukan status hukum pelaku. Jadi pada dasarnya, pada saat penegak hukum memintakan dilakukan pembuatan visum, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Jadi yang pertama memang ada dasar yang kita menyebutnya masalah kejiwaan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Itu ada peraturan menterinya. Jadi peraturan menteri yang kita pakai itu peraturan menteri 77/2015. Nah, jadi yang kita lakukan di sini atau kesimpulan dari visum itu antara lain adalah satu, untuk menentukan yang bersangkutan ini gangguan jiwa atau tidak. Yang kedua, kecakapan yang bersangkutan pada saat akan dimajukan di persidangan. Pelaku akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Di Malang, Jawa Timur, seorang pemuda yang pernah beberapa kali dirawat karena gangguan kejiwaan membunuh ayahnya karena tidak diberi uang. Setelah membunuh, pelaku kabur ke dalam hutan. Polisi berhasil menangkap Adi Pratama, warga desa Bumirejo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang membunuh ayah kandungnya. Setelah membunuh ayahnya, pelaku sempat buron kabur ke dalam hutan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku membunuh karena tidak diberi uang sesuai permintaannya oleh ayahnya. Pelaku meminta uang 3 juta rupiah, namun diberi 1 juta rupiah oleh ayahnya. Pelaku kemudian marah dan menyerang ayahnya dengan senjata tajam. Pelaku juga membakar korban yang sudah tidak berdaya. Korban sempat berteriak minta tolong namun diabaikan. Warga mengira yang berteriak adalah pelaku yang memang sering berteriak-teriak. Sehingga si pelaku ini kalap dan akhirnya melakukan upaya penganiayaan terhadap si korban. Dan kemudian sekitar jam 01.30 itu tetangga juga sempat mendengar ada teriakan minta tolong dari rumah si pelaku ini. Tapi karena itu sudah biasa terjadi, ya, karena memang sudah sering kali ada pertengkaran atau cekcok mulut antara si korban dengan si pelaku, sehingga tetangga itu menganggap hal biasa saja. Pelaku diketahui memiliki gangguan jiwa dan tercatat sudah 5 kali menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.
Sebelumnya, seorang pria paruh baya bernama Tamin ditemukan tewas bersimbah darah di kediaman anaknya di Desa Bumirejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saat kejadian, korban sedang mengecek kondisi anaknya yang menderita gangguan jiwa. Tetangga sempat mendengar pertengkaran antara korban dan pelaku. Tetangga yang mendengar mencoba menghubungi korban, namun saat ditelepon yang mengangkat istrinya. Keesokan harinya, warga yang mengecek ke rumah sang anak menemukan Tamin tewas dengan bersimbah darah dan menderita luka bakar. Kesal dibangunkan tidur siang, seorang anak di Cianjur, Jawa Barat tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Polisi periksa kejiwaan pelaku karena saat diperiksa berpura-pura lupa ingatan. AS 21 tahun dibekuk aparat Mapolsek Cugenang setelah menganiaya ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumahnya di Desa Nyalindung, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di kios dagangan milik ayahnya. Saat diperiksa, pelaku hanya terdiam dan berpura-pura lupa ingatan. Peristiwa berawal saat pelaku dibangunkan dari tidur siangnya oleh korban untuk bergantian menjaga kios. Setelah dibangunkan dari tidur siangnya, pelaku sempat berdiam diri sejenak di teras rumah sambil melihat sang ayah masuk ke kamar untuk beristirahat usai menjaga kios. Saat sang ayah terlelap, pelaku masuk ke dalam kamar dan melayangkan senjata tajam ke bagian leher korban. Warga yang mendengar teriakan korban serta melihat pelaku memegang senjata tajam bersimbah darah langsung melaporkan kejadian ke polisi. Telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia bapaknya yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku diperiksa intensif di Mapolsek Cugenang, sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Seorang tersangka kasus pembunuhan tewas di dalam sel tahanan Mapolsek Kalirejo, Lampung Tengah, Lampung. Korban diduga bunuh diri dengan baju yang dikenakannya. Korban diduga kuat depresi setelah membunuh ayah kandungnya sendiri. Kukuh Priyo Waskito, 25 tahun ditemukan tewas di sel tahanan Mapolsek Kalirejo, Lampung Tengah, Lampung. Ia diduga tewas gantung diri dengan kaos yang dikenakannya sehari-hari. Menurut Kapolsek Kalirejo, Ibtu Edi Suhendra, korban sebelumnya dikenal di lingkungan masyarakat mengalami gangguan kejiwaan. Ia ditahan polisi karena membunuh ayah kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Namun polisi berjanji akan mendalami kasus kematian korban dengan cara tidak wajar tersebut. Tahanan yang lain berteriak minta tolong bahwa tahanan si Tebuku, tahanan kita si Kuku ini sudah tergantung di pintu luar sel. Pintu luar sel yang arah menuju tempat penjemuran. Polisi sudah menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU setempat. Dipicu kesalahan sawitnya kerap dicuri, mertua dan menantu bunuh tetangga. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.